Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 4B PAI non reguler. Di sini saya akan menyampaikan memaparkan video yang berjudul Peran Guru di Era Globalisasi. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Bismillahirrahmanirrahim. Profesi guru di Indonesia berbeda dengan di negara Finlandia yang begitu mendapatkan tempat sangat terhormat. Dalam stratifikasi sosial masyarakat Finlandia, profesi guru menjadi strata paling atas di atas profesi dokter. Bahkan guru perempuan menjadi idaman para dokter laki-laki. Secara finansial, gaji guru di Finlandia sangat tinggi hingga mencapai 50 juta lebih tiap bulannya. Untuk menjadi seorang guru yang harus dilewati dengan menempuh pendidikan pada jurusan guru, dan untuk itu harus melalui proses seleksi atau tes yang sangat ketat. Tes ini diperlukan untuk betul-betul diuji kemampuannya, kompetensinya, apakah seseorang memiliki bakat dan kompetensi yang baik untuk menjadi seorang guru. Yang pasti harus cerdas, berbakat menjadi guru, harus memiliki jiwa sebagai pendidik. Oleh karena itu, bagi yang lolos seleksi berarti betul-betul kompeten. Sama seperti profesi lainnya, misalnya dokter, harus kompeten sebagai dokter. Peran guru. Guru pendidikan agama Islam adalah sebagai seorang yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Guru juga dapat dikatakan sebuah komponen yang memegang peranan penting berkaitan dengan interaksi sosialnya dengan siswanya. Jamarah tahun 2005 menerangkan bahwa guru merupakan bagian dari serangkaian proses belajar mengajar dengan siswa yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan timbal balik atau disebut interaksi tidak hanya sekedar hubungan timbal balik dalam penyampaian materi pelajaran, akan tetapi memiliki makna yang lebih luas. Dalam arti secara edukatif, guru memiliki tugas untuk menanamkan sikap dan juga nilai-nilai kepada siswanya. Untuk menjadi seorang guru yang profesional harus memenuhi karakteristik, diantaranya yang pertama, mempunyai watak dan sifat robbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. B. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. C. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada siswa. D. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. E. Senantiasa membekali diri dengan ilmu. F. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. G. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan juga profesional. H. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik. I. Tanggung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan, atau pola pikir peserta didik. Dan yang terakhir, J. Berlaku adil terhadap peserta didiknya. Menjadi guru profesional tidak hanya dilihat dari mengajarnya guru saat di kelas saja, tetapi lebih jauh dari itu. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan siswa menghadapi perkembangan zaman. Sebagaimana yang dikemukakan Mulyasa, peran guru antara lain ada 4. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pendorong kreativitas. Dan yang keempat, guru sebagai mediator dan fasilitator. Memahami globalisasi dapat pula dari sisi sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Di sini guru dihadapkan pada tantangan bertugas mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu atau siap bersaing dengan negara-negara lain yang ada di dunia.
Dengan melalui pendidikan, pembelajaran di sekolah, pemerintah memberi tugas pada guru untuk mencetak para siswa sebagai generasi masa depan untuk siap menghadapi persaingan global agar negara yang kita cintai ini tidak menjadi bangkrut karena tergilas. Tugas guru di zaman global ini amat berat. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi mengajari, mengarahkan, dan juga membimbing agar berkualitas secara keilmuan sekaligus berakhlak yang sholih dan sholihah. Guru PAI harus memiliki ilmu pengetahuan tentang perkembangan dunia setiap zaman, seperti zaman global, bahwa zaman ini telah merubah tata desa ke tata kota hingga perubahan gaya hidup, merubah perilaku, merubah pola pikir. Anak remaja seusia anak-anak didik pada tingkatan SMP, berdasarkan hasil survei, banyak yang sudah tidak perawan atau pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Konon hasil survei mengatakan bahwa si gadis rela menyerahkan kegadisannya pada para lelaki berduit banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih bersikap konsumtif. Tentang pergaulan bebas di kalangan remaja bisa kita saksikan di berbagai tayangan YouTube, TikTok, dan juga sosial media lainnya. Bisa adalah sangat mengerikan dan memprihatinkan. Beberapa faktor penyebab seks bebas yang dialami remaja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Guru agama memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa untuk menghadapi era globalisasi. Penguatan keagamaan pada anak diharapkan mampu membekali anak dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut guru harus kreatif dalam menyikapi segala persoalan. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai pendidik saja, tetapi juga sebagai pengajar, sebagai pendorong kreativitas, sebagai mediator, dan juga fasilitator. Pendidikan keagamaan pada masyarakat desa dan kota juga menjadi dasar kajian, karena kini telah terdapat pergeseran tata hidup menuju masyarakat kota. Globalisasi juga memberikan gambaran adanya perbedaan-perbedaan antara masyarakat desa dan kota mengenai tatanan nilai, budaya, pola pikir hingga perilaku, khususnya para murid. Pengetahuan amat dibutuhkan guru untuk menjadikannya sebagai landasan bertindak atau mengambil keputusan dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang setara. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.